Assalamualaikum all my students, 4th grade Al-Farabi, Al-Ghazali, and Al-Khwarizmi. Good morning, meet again with teacher Ella in Fikih lesson. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sholat Jumat. Let's begin our lesson today by reciting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Open please your book page 61 until 63. Baik, anak-anak teacher yang solih dan solihah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Siswa dapat memahami pengertian sholat Jumat. 2. Memahami hukum sholat Jumat. Dan yang ketiga, memahami syarat wajib dan sah sholat Jumat. Baik, anak-anak teacher sekalian, sebelum teacher membahas mengenai sholat Jumat, teacher akan memberitahukan kepada kalian mengenai keutamaan hari Jumat ya. Hari Jumat itu merupakan hari yang paling baik dalam satu minggu ya. Bahkan dikatakan bahwa hari Jumat itu adalah rajanya hari ya. Jadi yang paling mulia dari hari-hari yang lainnya. Kenapa? Karena dalam suatu hadis pada hari Jumat ini Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan ya, dan siapa muslim yang berdoa di hari Jumat selama ia tidak mengerjakan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang berdosa ya, bermaksiat, maka doanya akan dikabulkan. Di hari Jumat pula kiamat nanti akan terjadi. Nah, itulah diantaranya keutamaan dari hari Jumat. Baik, kita mulai. Ketentuan sholat Jumat. 1. Arti sholat Jumat. Nah, ada yang tahu apa itu artinya sholat Jumat? Yang Ikhwan mungkin tahu ya. Sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah setelah mendengarkan khutbah pada waktu zuhur di hari Jumat siang. Sholat Jumat ini diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki yang sudah memenuhi syarat ya, diantaranya itu sudah baligh atau sudah dewasa. Nah, sebelum melaksanakan sholat Jumat ya, para jamaah biasanya harus mendengarkan khutbah Jumat terlebih dahulu yang dibacakan oleh seorang khotib ya. Khotib itu adalah orang yang menyampaikan khutbah. Nah, khutbah itu apa? Khutbah artinya pidato yang disampaikan oleh sang khotib, dan biasanya isinya mengenai seruan untuk bertakwa, untuk beriman, serta menerangkan keadaan Islam dan kaum muslimin pada saat ini. Para jamaah yang hadir di masjid harus mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh sang khotib. Mengapa jamaah semuanya harus mendengarkan sang khotib? Karena penyampaian khutbah tersebut adalah merupakan salah satu syarat sahnya sholat Jumat. Jika seseorang tersebut tidak mendengarkan, maka bisa jadi sholat Jumatnya tidak sah ya. Nah, nanti kita akan bahas mengenai syarat-syarat sah dan syarat-syarat wajib sholat Jumat yang akan teacher jelaskan nanti. Dua, hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat bagi laki-laki muslim yang sudah baligh ya, yang sudah dewasa dan memenuhi syarat adalah fardu ain. Nah, fardu ain itu apa? Fardu ain artinya kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang dan tidak bisa diwakilkan ya, tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Nah, itu bagi laki-laki muslim ya, hukum sholat Jumat wajib atau fardu ain. Nah, bagaimana untuk perempuan? Kalau untuk perempuan, sholat Jumat itu hanya dianjurkan atau sunnah hukumnya ya. Walaupun memang di beberapa tempat perempuan itu ada yang ikut sholat Jumat di masjid, tetapi lazimnya atau umumnya perempuan di Indonesia ya, perempuan muslimah di Indonesia itu tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid.
Nah, berikut ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala mengenai sholat Jumat yang tertulis di dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, Quran Surah Al-Jumu'ah ayat ke-9. Nah, makanya ketika azan sudah berkumandang, maka bersegeralah nih yang anak ikhwan ya, terutama bersegeralah kalian berangkat ke masjid. Untuk apa? Untuk menunaikan sholat Jumat. Dan tentunya sebelum berangkat ke masjid, kalian disunahkan terlebih dahulu untuk mandi ya, bersih-bersih badan, menggunakan pakaian yang bagus, yang baik, yang wangi ya, yang bersih, suci, lalu berangkatlah ke masjid. Itu lebih baik untuk kalian. Nah, sekarang bagaimana kalau sholat Jumatnya ketinggalan ya, ada atau sebagian tertinggal. Nah, di sini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, yang A, bagi jamaah atau makmum yang tertinggal 1 rakaat ya, masbuknya 1 rakaat. Nah, cukup menggantinya dengan 1 rakaat setelah imam mengucapkan salam. Jadi setelah imam salam, kalian berdiri lagi 1 rakaat melaksanakan sholat Jumat, yaitu rakaat yang kedua. Nah, yang B, bagi makmum yang tertinggal sampai sujud atau tahiyat akhir, maka ia harus menyempurnakan 4 rakaat seperti sholat zuhur. Dan yang C, bagi makmum yang tertinggal seluruhnya, ya artinya tertinggal sama sekali sholat Jumatnya, maka ia harus mengganti sholatnya dengan sholat zuhur 4 rakaat secara sempurna. Nah, makanya kalian anak-anak yang ikhwan, kalau ke masjid itu harus lebih awal ya, sehingga kalian tidak menjadi masbuk ya, atau tidak tertinggal sholat Jumatnya. Fahim tuh? Fahimna ya. Baik, sekarang kita akan belajar tentang syarat-syarat wajib dan sah sholat Jumat. Dalam melaksanakan sholat Jumat, seseorang haruslah memenuhi syarat wajib dan syarat sahnya sholat Jumat. Nah, berikut adalah syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sahnya seseorang dalam melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, syarat-syarat wajib sholat Jumat. 1. Orang Islam. 2. Laki-laki. Yang ketiga, baligh atau sudah dewasa. Yang keempat, berakal sehat ya, artinya tidak gila atau tidak sakit jiwa ya. Yang kelima, merdeka, bukan budak. Dan yang terakhir adalah bermukim di daerah tempat tinggalnya. Bermukim di sini maksudnya ia tidak sedang mengadakan perjalanan atau bukan musafir ya. Yang kedua adalah syarat-syarat sah sholat Jumat, yaitu sebagai berikut. 1. Sholat Jumat dilaksanakan oleh orang-orang yang menetap dan tinggal di suatu desa atau kota. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah, sekurang-kurangnya berjumlah 40 orang. Nah, dalam hal ini ada beberapa mazhab dan beberapa imam yang berbeda pendapat ya. Kalau 40 orang ini merupakan pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Sedangkan dari Imam Maliki itu berpendapat sekurang-kurangnya 12 orang.
Sedangkan dari Imam Hanafi itu berpendapat boleh 2 orang sekurang-kurangnya, yaitu 2 orang itu siapa? Ada imam dan ada makmum, itu sudah sah sholat Jumatnya ya. Tetapi karena kita kebanyakan Syafi'i, maka minimal jumlah orang jamaahnya yaitu 40 orang. 3. Dilaksanakan pada waktu zuhur. Keempat, dilaksanakan setelah 2 khutbah. Nah, kenapa harus 2 khutbah? Karena dahulu ketika zaman Nabi Muhammad SAW juga sama, beliau melakukan sholat Jumat itu dengan didahului oleh 2 khutbah ya. Setelah itu baru melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu sholat Jumat dilaksanakan 2 rakaat. Baik, cukup sekian penjelasan dari teacher. Semoga apa yang telah teacher sampaikan bermanfaat untuk kalian semua dan khususnya untuk teacher sendiri. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.